Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk melakukan demonstrasi kontekstual terkait dengan kontekstualisasi perjalanan pendidikan nasional. Adapun demonstrasi kontekstual ini berguna untuk memenuhi tugas kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bayi Elisa Aristia. Saya salah satu mahasiswi PPG Prajabatan jurusan Matematika Universitas Mataram. Perjalanan pendidikan nasional di Indonesia melibatkan berbagai perubahan dan pengembangan, mulai dari zaman sebelum kemerdekaan, yakni zaman kolonial, hingga saat ini. Tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah kabupaten. Namun, sekolah ini hanya ditujukan untuk mendidik calon pegawai. Selain itu, didirikan pula Sekolah Bumi Putra, di mana sekolah ini hanya memiliki 3 kelas yang bertujuan untuk mendidik calon-calon pegawai perusahaan Belanda. Sedangkan, rakyat hanya diajari membaca, menulis, dan menghitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang. Pada zaman kolonial ini, bangsa Belanda hanya menganggap bangsa Indonesia semata-mata sebagai objek perdagangan, sehingga pendidikan hanya digunakan untuk memperbesar keuntungan perusahaan semata. Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru untuk perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara memiliki peran penting dalam gerakan pendidikan di Indonesia. Sehingga pada tahun 1922 lahirlah Taman Siswa yang didirikan oleh beliau yang bertempat di Yogyakarta. Taman Siswa ini didirikan dengan tujuan sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa sebagai media perlawanan terhadap Belanda untuk tetap melestarikan budaya bangsa sebagai karakter bangsa Indonesia. Melalui Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara berusaha mengubah paradigma pendidikan di Indonesia dengan menekankan pada pengembangan karakter, keterampilan, dan kebebasan berpikir bangsa agar terlepas dari penjajahan. Ki Hajar Dewantara memiliki konsep tentang pendidikan yang didasarkan pada asas kemerdekaan, yang artinya manusia diberi kebebasan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatur kehidupannya dengan tetap sejalan dengan aturan yang ada di masyarakat. Selanjutnya, pendidikan bersifat inklusif, di mana Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan, tanpa membedakan latar belakang, kemampuan, ataupun kebutuhan mereka. Yang terakhir, pendidikan bersifat progresif, di mana pendekatan pendidikan berfokus pada pengembangan potensi siswa secara holistik. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan harus mendorong siswa untuk menjadi individu yang kreatif, inovatif, dan berpikiran terbuka. Setelah kemerdekaan, konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara terus berkembang dan diadopsi dalam sistem pendidikan nasional. Konsep pendidikan ini cenderung menekankan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dan pengembangan pendidikan karakter, di mana siswa diajarkan untuk menjadi individu yang memiliki integritas, tanggung jawab, dan empati terhadap orang lain. Adapun perubahan kurikulum pendidikan merupakan agenda yang rutin dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Perubahan kurikulum ini mengacu kepada penerapan kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan karakter, pemberian kesempatan pendidikan yang sama bagi semua lapisan masyarakat, dan penekanan pada pengembangan potensi siswa sesuai dengan bakat dan minatnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang didengar dan dipelajari dapat bermanfaat untuk kedepannya.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.